Nalar, single perdana Layar, dan inilah mereka. Halo, saya Teddy. Saya dari Layar, juga bersama teman-teman kami di sini. Ada Ika, ada Reski, dan ada Tamtam. Kebetulan ada 3 personil lagi yang tidak bisa ikut, sayangnya karena masih ada urusan. Layar, makasih nih mau menyemangati tahun 2021. Pembukanya nih, masih pembukaannya. Jadi Layar datang menyemangati kita semua. Nah, ini gimana kalian melewati tahun pandemi yang kemarin itu? Kan nggak bisa manggung ya? Musisi emang paling kena dampak. Paling awal kayak dari awal-awal tahun 2020 tuh emang kita udah jarang sekali manggung. Itu juga udah banyak pementasan yang di postpone gitu ya Bang ya. Tapi untungnya banyak kegiatan yang berubah menjadi virtual konser gitu. Ya beberapa kali kita ikut virtual konser sih dari pertengahan tahun kemarin. Iya, yang tadinya juga kita rencana melanjutkan tur 1.000 kilometer, jadinya terpospon juga. Iya. Bikin konser virtual juga dengan sawer virtual juga. Terus beberapa kali festival juga masih punya trust kepada kami. Jadi sedikit banyaknya maksudnya kami juga tetap membuat isu, terus bisa tetap berada di dalam industri. Mungkin. Ceritanya musik Layar ini kan gaya world music lah ya, tradisional, sentuhan modern gitu ya. Nah, kira-kira siapa yang mau kalian tuju? Anak-anak muda yang belum menjadi penggemar Tarling, hipster mungkin juga istilahnya, atau justru penggemar Tarling yang ingin pembaruan? Siapa kira-kira yang mau kalian capai? Sebenarnya kayak banyak ya mungkin yang ingin mendengarkan kita gitu, maksudnya kayak penggemar Tarling mendengarkan Tarling kembali dengan gaya barunya, terus hipster juga mendengarkan Tarling pada akhirnya gitu tuh Bang. Untuk si musisi tradisi Tarlingnya juga ini menjadi sebuah musik yang baru katakanlah gitu ya. Ataupun ini untuk para hipster juga ini menjadi sesuatu yang baru untuk didengarkan oleh anak-anak muda. Jadi kebetulan juga kita kan sering main juga di gigs anak-anak muda tuh, atau di festival yang hipster gitu ya di Indonesia. Jadi kita juga kayak secara nggak langsung kita juga mengenalkan musik Tarling ini kepada mereka sih. Yes, Layar seperti amfibi gitu yang bisa berada di beberapa kultur. Di kultur yang emang tadi bilang gigs juga bisa, kita juga berada di sana. Terus kayak ada festival-festival kebudayaan, kita juga bisa ada di sana. Atau di gitu. Terus, hajatan kawinan warga. Bahkan juga kayak perayaan-perayaan 17-an gitu ya. Acara, nah itu ya perayaan acara-acara yang kayak gitu pun ada. Hajatan gitu juga kita bisa berada di sana. Benar. Jadi karena memang sebenarnya kan kita terinspirasi dari Tarling klasik yang kemudian dicampur aduk lah sama pengetahuan musik kita dan tentang suasana pantura, dan kita juga terbuka untuk eksplorasi, dan akhirnya ternyata juga bikin panggung kita tuh benar-benar terbuka dari tadi acara 17-an di Balai Desa, terus acara musik yang benar-benar kalau dibilang ya festival yang pernah ya main di salah satu festival yang paling ya oke lah di Indonesia ya. Barometer anak-anak muda Indonesia lah. Iya, kita bisa main di panggung world music, panggung budaya, kita bisa main di acara anak hipster, dan itu menyenangkan sih. Single perdana Nalar tadi dekat dengan masa kampanye politik ya. Apakah memang pesan-pesan kalian ke sana? Karena kalian kan punya juga latar belakang aktivisme ya, pegiat ya. Apakah ke sana atau itu hanya kebetulan saja? Itu kebetulan juga ada hubungannya dengan situasi di desa kami gitu. Di desa kami juga sedang ada pemilihan kepala desa waktu itu, Bang. Kebetulan yang menjadi calonnya adalah teman kami gitu. Itu kalah. Nah, itu adalah petuah-petuahnya kami jadikan lirik lagu Nalar.
mungkin tujuannya sih tidak untuk berpesan politik, cuman karena mungkin dari kami itu merespon kejadian-kejadian apa yang ada di sekitar gitu. Ada salah satunya soal perpolitikan, ada yang emang hal kecil tentang jalan raya dan lain-lain. Sebenarnya kita merespon apa yang ada di dalam hidup kita aja gitu. Iya, benar-benar kayak dari pengalaman yang kita lihat di sekitar, kayak pengalaman teman kita yang kalah dalam pemilihan kepala desa itu, kita lihat banyak banget kejadian-kejadiannya nggak bisa dijelasin pakai nalar, mungkin aneh. Misalnya kayak satu hal yang agak mistis gitu, dia waktu menjelang pemilihan banyak warga yang dipercaya orang pintar itu ngirimin air untuk dia mandi agar dia menang, gitu-gitu segala macam. Oke, kita dengar dulu Lir yang katanya mendinginkan hati, tapi ternyata bukan dari pembicaraan politik saja ya, pokoknya mendinginkan hati semua orang. Inilah Lir dari Lair. Melihat tanggapan dari album pertama kalian, Kisar Kenamaan. Nah, apakah seperti tadi kalian bilang yang terjadi amfibi itu dan bisa jadi hipster, tradisional, manggung di kawinan, 17-an, itu memang tercapai atau malah menyempit kalian? Kita rasakan sih meluas ya, karena emang kebetulan juga karena kita tinggalnya di salah satu komunitas yang berkegiatan di Jatiwangi Art Factory. Nah, itu juga menjadi salah satu peluang-peluang kita juga sih untuk melebarkan si musik ini gitu, Bang. Jadi banyak banget orang-orang datang ke kita, lalu kita memetaskan karya kita gitu. Contohnya misalkan kayak kemarin juga kita tetap, misalnya kayak waktu kita ada undangan ke Inggris, walaupun nggak semua, hanya saya saja gitu, tapi saya juga tetap membawakan konsep musik pantura ini di sana gitu untuk melakukan kolaborasi dengan musisi-musisi Inggris begitu, Bang. Kecuali apapun juga misalkan Ika atau siapapun yang berangkat, tetap kita masih mengolah musik-musik pantura ini sebagai basic karyanya sih. Karena kita juga bertemu banyak orang dari yang residensi atau yang ngajak kolaborasi dengan komunitas, memang sangat terbuka dan akhirnya mereka menyebarkan itu ke teman-temannya di negaranya atau di komunitasnya juga. Jadi ternyata luas juga. Sering membuat kolaborasi dengan seniman-seniman mancanegara gitu, Bang. Misalnya kita membuat proyek musik bersama Mixed Rice dari Korea, salah satu kolektif seniman juga. Ataupun kita membuat album musik bersama seniman dari Norwegia yang kita namakan sebagai Skandinavia Utara, gitu-gitu, Bang. Jadi kita juga sering, emang fleksibel udah sampai sana gitu, membuat proyek bareng gitu. Terus ini mau masuk 2021, ada rencana konser atau kerjasama baru yang mungkin kami perlu tahu dan bisa kami ikutin lagi? Rencana album kedua kami, lalu juga kita mempunyai program Ceramik Musik Festival yang itu berlangsung selama 3 tahunan sekali, Bang. Itu dari tahun 2012, 2015, 2018, dan terakhir nanti 2021. Jadi kita akan membuat festival musik keramik di Jatiwangi gitu. Biasanya kita bermain musiknya bersama 11.000 orang, Bang, kemarin di tahun kemarin itu. Nah, karena pandemi ini kita juga lagi mencari strategi sih gimana caranya festival ini bisa berlangsung di tengah pandemi gitu. Ada konser virtual lagi, terus pengen di waktu tengah atau misalnya awal tahun ini kita ngelempar satu single dulu nih yang emang fresh untuk ngegambarin album kedua kita, dan mungkin
sama beberapa jadwal tour kali ya, Teh. Semoga 2021 ini kita bisa melanjutkan ya, apa yang tertunda tahun lalu, juga rencana-rencana kolaborasi sama seniman tarling juga ya. Ada terus sebenarnya banyak ya list rencana, tapi ya semoga di 2021 ini bisa Apakah nanti kemapanan kalian ini juga akan membunuh kalian gitu loh? Apakah kalian nanti jadi lebih penting masuk ke konser-konser, tapi yang seperti tadi Reski sama Teddy bilang, yang kawinan, acara 17-an, elemen kalian juga. Kalau ngomongin soal profitable-nya, ya buat kami pun maksudnya profitable bukan cuma orientasi ke uang aja, maksudnya kayak bersenang-senang dan bisa berada di dalam satu perayaan pun, maksudnya kita sangat senang gitu, kayak gitu sih. Selalu dalam perjalanan. Sudah lepas landas tinggal mengudara terus. Itu tadi lahir musik world music dari Jawa Barat, dari Tarling, tapi bukan Tarling ya, ini akarnya Tarling. Simak teruslah konsep-konsepnya virtual maupun yang 3 dimensi. Dan hidup lahir.